Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam Wasatiyah channel kebanggaan kita bersama. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas kedudukan tarekat dalam syariat. Syariat dalam arti luas memiliki 3 dimensi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hal ini berdasarkan dialog antara Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW. Kita temukan dalam hadis Sahih Muslim yang berbunyi, Qala ya Muhammadu akhbirni anil islami. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Fahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dimensi Islam mempunyai 5 penyangga yang kita kenal rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji. Sedangkan dimensi iman memiliki 6 penyangga yang kita kenal rukun iman, yaitu iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dimensi Islam dibahas secara mendalam dalam buku-buku tentang ilmu fikih. Dimensi keimanan dibahas secara mendalam dalam buku-buku ilmu tauhid dan ilmu kalam. Sedangkan dimensi ihsan diulas secara mendalam dalam buku-buku yang termasuk dalam disiplin ilmu akhlak dan tasawuf. Sebagai contoh dalam dimensi syariat, Rasulullah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Maka pada perkembangan selanjutnya telah terbit kitab-kitab karangan para ulama-ulama mujtahid yang membahas tata cara sholat, yang semuanya sampai hari ini dalam konteks rukun adalah sama, tidak ada yang beda. Yang berbeda dalam hal-hal sunnah yang tidak termasuk dalam pokok-pokok rukun sholat. Demikian juga dengan pernyataan Nabi tentang ihsan sebagaimana disebut dalam hadis di atas, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dalam perkembangannya melahirkan banyak ijtihad ulama-ulama dalam bentuk metodologi berzikir atau thariqat yang semuanya dalam rangka mencapai ihsan. Dalam perkembangannya, ihsan nilai-nilai ajaran ihsan atau tasawuf jelas mendapatkan tantangan yang cukup serius dari dominasi barat. Prinsip kehidupan zuhud, tawakal, sangat bertentangan dengan paham materialisme dan hedonisme. Konsep ikhlas dan sabar sebagaimana dipahami para sufi terdahulu semakin terdesak oleh tuntutan nilai profesionalisme dalam bekerja. Demikian pula nilai-nilai dalam pendidikan Islam yang menurut adanya semangat ta'zim dan ketaatan sangat tersudutkan dengan spirit demokrasi yang kian mengglobal. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian maka perlu ada penyesuaian dalam praktek-praktek tasawuf sehingga kontekstual dengan kondisi saat ini. Adapun
ulama-ulama terus melakukan restorasi tasawuf untuk menyesuaikan dengan masa kekinian, antara lain dipelopori oleh Muhammad Iqbal tahun 1938. Muhammad Iqbal adalah filosof Muslim. Selain mendukung pola hidup sofistik, juga memberikan pencerahan pemahaman kesufian dengan spirit jihad yang aktif dan dinamis. Ia menggugah umat Islam untuk tampil melepaskan keterbelakangan dan dominasi bangsa Barat. Sufisme Islam sebenarnya memiliki spirit yang dinamis, aktif, dan aktual. Dalam konteks Indonesia, pelopor dari ajakan untuk restorasi tasawuf di masa modern dilakukan oleh Buya Hamka. Hamka mengajak mereaktualisasi konsep pemikiran dan doktrin tasawuf diselaraskan dengan perubahan tata nilai dan peradaban modern. Sebenarnya kehidupan sofistik itu lahir bersama dengan lahirnya agama Islam itu sendiri, karena ia tumbuh dan berkembang dari pribadi pembawa Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah diperhatikan sendiri oleh Nabi dan para sahabatnya, tasawuf Islam sangat dinamis. Menurut Hamka, pengertian sufisme bukan membenci dunia, meninggalkan kehidupan umum, membelakangi masyarakat, melainkan memperteguh jiwa, memperkuat pribadi dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Sufisme murni tidak lari dari gelombang kehidupan, melainkan menghadapi kehidupan dan lebur dalam masyarakat. Mendekatkan diri kepada Allah tidak mesti selalu masjid-masjid di tempat-tempat sunyi, tetapi bisa di mana saja kita menjalani profesi kita masing-masing. Bagi Hamka, Sufi tetap cocok dan sesuai dengan perkembangan zaman, karena sufisme adalah dimensi kerohanian Islam dan aktivitas spiritual, bukan sekadar kegiatan fisik. Dan dalam menjalani profesinya, manusia harus selalu dituntun dengan dimensi spiritual tersebut, sehingga tetap selalu berjalan di atas nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Dalam sejarah, kita menyaksikan bahwa gerakan sufisme langsung terlibat dalam kemajuan dan keutuhan pemerintahan. Bagaimana para penguasa, para khalifah Turki Utsmani, di belakangnya adalah tarekat Bektasyah yang membackup-nya, menuntunnya, mengawalnya agar selalu dalam kehidupan Islami. Juga tarekat Sanusiyah yang terlibat dalam pengusiran penjajah Perancis di Libya, dan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang tercatat melawan penjajahan Belanda bersama rakyat pengikutnya di Banten, Cirebon, Lombok, dan lain-lainnya. Bahkan sampai hari ini tetap eksis dalam rangka berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.